Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar neuroscience. Saya senang sekali teman-teman memutuskan untuk meluangkan waktu hari ini. Karena hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat spesial. Kita tidak akan pergi ke luar angkasa, kita juga tidak akan menyelam ke dasar laut. Tapi kita akan menjelajahi sebuah semesta yang jauh lebih misterius dan ada tepat di balik kedua mata kita. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang otak manusia. Tapi tunggu dulu. Otak itu rumit, otak itu membingungkan. Kalau kita langsung bahas semuanya, kita pasti pusing. Jadi, strategi terbaik untuk memahami benda paling kompleks di alam semesta ini adalah dengan membedah unit terkecilnya dulu. Kita akan berkenalan dengan aktor utamanya. Nama aktor ini adalah neuron atau sel saraf. Coba bayangkan ini. Di dalam kepala kita saat ini terdapat sekitar 86 miliar neuron. Jumlah itu kira-kira setara dengan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Bayangkan ada galaksi utuh yang sedang bekerja di dalam kepala kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya neuron itu? Apakah dia sama seperti sel kulit atau sel darah kita? Jawabannya adalah beda banget. Neuron itu spesial. Neuron itu adalah sel yang didesain khusus oleh Tuhan untuk satu tujuan utama, yaitu komunikasi. Dia adalah sang pembawa pesan. Untuk memahami neuron, cara paling mudah adalah dengan menggunakan imajinasi. Saya ingin kita membayangkan sebuah pohon. Ya, bayangkan sebuah pohon besar yang rindang di tengah padang rumput. Struktur neuron itu persis seperti pohon itu. Dia punya ranting di atas, dia punya batang utama, dan dia punya akar yang panjang. Mari kita bedah satu persatu bagian tubuhnya secara mendalam. Kita mulai dari bagian paling atas, yaitu ranting. Di dunia medis, ranting-ranting ini disebut dengan nama dendrit. Nama dendrit ini diambil dari bahasa Yunani dendron, yang artinya memang pohon. Jadi para ilmuwan tidak asal-asalan memberi nama. Dendrit ini bentuknya bercabang-cabang dan sangat rumit. Fungsinya adalah sebagai penerima sinyal. Coba bayangkan, dendrit ini seperti ratusan tangan yang menjulur ke atas, siap menangkap bola yang dilemparkan oleh teman-temannya. Atau kalau mau lebih modern, bayangkan dendrit sebagai antena parabola. Tugas dendrit adalah mendengarkan. Dia mendengarkan gosip atau pesan dari neuron-neuron lain yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada poin menarik untuk memicu pemahaman kita. Kira-kira kenapa ya dendrit itu bentuknya harus bercabang-cabang dan rimbun seperti hutan? Kenapa tidak satu tongkat lurus saja? Ya, jawabannya sangat logis, yaitu untuk memperluas area tangkapan. Semakin banyak cabangnya, semakin banyak pesan yang bisa dia dengar. Satu neuron saja bisa punya ribuan cabang dendrit. Ini artinya, satu neuron bisa menerima ribuan pesan berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Ada pesan yang bilang, ayo aktif. Ada pesan yang bilang, diam saja. Semua pesan itu masuk lewat pintu bernama dendrit. Oke, sekarang kita turun sedikit ke bawah. Setelah pesan-pesan itu ditangkap oleh dendrit, pesan itu akan mengalir masuk ke pusat sel. Bagian ini kita sebut dengan soma, atau badan sel. Kalau dendrit tadi adalah antena, maka soma adalah kantor pusat atau pabriknya. Bentuk soma ini biasanya agak membulat atau lonjong, mirip buah dari pohon tersebut. Di dalam soma inilah terdapat inti sel atau nukleus. Disinilah letak DNA kita tersimpan, disinilah identitas genetik kita berada. Tapi fungsi soma bukan cuma tempat simpan DNA. Fungsi vital soma adalah sebagai dapur pengolahan. Teman-teman harus ingat, neuron itu makhluk hidup. Dia butuh makan, dia butuh energi, dan dia butuh perbaikan kalau ada yang rusak. Di dalam soma inilah protein diproduksi, energi dibuat, dan sampah didaur ulang. Tanpa soma yang sehat, neuron akan mati kelaparan. Selain itu,
soma juga bertugas sebagai sang hakim. Coba bayangkan dendrit tadi menerima 1000 pesan. 500 pesan menyuruh maju, 500 pesan menyuruh mundur. Neuronnya jadi bingung kan? Nah, somalah yang bertugas menghitung dan memutuskan. Dia akan menjumlahkan semua pesan itu dan mengambil keputusan final. Apakah kita akan mengirim sinyal lanjut atau kita diam saja? Ini disebut proses integrasi data. Keren kan? Jadi neuron itu tidak asal kirim pesan, tapi dia mikir dulu. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian yang paling ikonik dari neuron. Anggaplah soma sudah memutuskan untuk mengirim pesan. Pesan itu harus dikirim ke tempat yang jauh. Misalnya dari otak harus dikirim ke jempol kaki untuk menyuruh jempol bergerak. Lewat mana pesan itu dikirim? Pesan itu akan meluncur lewat jalur yang disebut akson. Ingat ya, dendrit itu ranting pendek, soma itu badan. Nah, akson itu adalah batang pohon atau kabel yang sangat panjang. Akson adalah jalan tol satu arah. Fungsinya adalah transmisi atau penghantaran. Yang menakjubkan dari akson adalah ukurannya. Neuron itu sel mikroskopis, tidak bisa dilihat mata telanjang. Tapi aksonnya bisa sangat panjang. Tahukah kita, jika ada neuron di tubuh kita yang badan selnya ada di punggung bawah, tapi kabel aksonnya menjulur sampai ke ujung jari kaki. Panjangnya bisa mencapai 1 meter lebih. Bayangkan, satu sel tunggal tapi panjangnya 1 meter. Itu ibarat sebuah layang-layang yang benangnya mengular melintasi kota. Di pangkal akson, tepat di tempat dia keluar dari badan sel, ada area keramat yang disebut akson hillock atau bukit akson. Kenapa disebut keramat? Karena disinilah pelatuk pistol ditarik. Di bukit inilah sinyal listrik yang disebut potensial aksi pertama kali ditembakkan. Sekali tembakan dilepas, dia tidak bisa dibatalkan. Sinyal itu akan melesat lurus melewati kabel akson tanpa henti sampai ke ujung. Jadi kalau kita rekap sebentar, urutannya selalu sama. Pertama dendrit menerima info. Kedua soma memproses info. Ketiga akson mengirimkan info. Pola ini disebut polaritas. Ingat saja DSA. Dendrit, soma, akson. Arahnya tidak boleh terbalik. Tidak bisa pesan masuk lewat akson dan keluar lewat dendrit. Itu melanggar hukum alam neuron. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman berpikir, oke, berarti neuron itu cuma kabel listrik, biasa kan? Eits, tunggu dulu. Masalahnya kabel akson ini adalah jaringan biologis yang basah. Dia bukan tembaga yang keras. Kalau listrik dialirkan di kabel yang basah dan bocor, apa yang terjadi? Listriknya akan hilang di tengah jalan kan? Sinyalnya akan melemah dan tidak sampai tujuan. Apalagi jaraknya jauh, dari punggung ke kaki. Kalau sinyalnya bocor, kita bisa lumpuh. Maka dari itu, Tuhan melengkapi akson dengan sebuah teknologi canggih. Sebuah jaket pelindung, sebuah isolator alami. Ada yang tahu apa nama pelindung kabel saraf ini? Petunjuknya namanya mirip merek madu. Ya, benar sekali. Namanya adalah mielin atau selubung mielin. Tapi mielin ini bukanlah bagian dari neuron itu sendiri. Mielin ini sebenarnya adalah sel lain yang menempel pada neuron. Dia seperti selimut tebal yang membungkus kabel akson berkali-kali. Fungsi mielin ini sangat vital. Pertama, dia mencegah listrik bocor keluar. Kedua, dan ini yang paling penting, dia membuat kecepatan transfer data menjadi super ngebut. Tanpa mielin, sinyal saraf kita cuma berjalan santai sekitar 0,5 meter per detik. Lambat sekali. Tapi dengan mielin, kecepatannya melonjak jadi 120 meter per detik. Setara mobil balap Formula 1. Inilah alasan kenapa saat jari kita kena api, kita langsung menarik tangan dalam sepersekian detik. Itu berkat jasa si mielin ini. Terakhir, kita sampai di ujung perjalanan. Di ujung akhir kabel akson, terdapat cabang-cabang kecil lagi. Bagian ini disebut terminal akson. Kalau dendrit adalah pintu masuk,
maka terminal akson adalah pintu keluar. Disinilah perjalanan listrik berakhir. Tugas terminal akson adalah mengubah sinyal listrik menjadi sinyal kimia. Kenapa harus diubah jadi kimia? Karena neuron itu sopan. Mereka tidak saling menempel kulit ketemu kulit. Ada jarak pemisah yang sangat tipis di antara satu neuron dengan neuron berikutnya. Jarak atau celah ini namanya sinapsis. Karena ada celah, listrik tidak bisa melompat. Maka terminal akson akan menyemprotkan zat kimia khusus untuk menyeberangi celah itu dan menyampaikan pesan ke neuron tetangga. Zat kimia ini yang sering kita dengar dengan istilah neurotransmitter. Nah teman-teman, itulah anatomi lengkap dari satu warga negara di otak kita bernama neuron. Dia punya dendrit untuk mendengar, dia punya soma untuk berpikir, dia punya akson untuk bicara, dan dia punya terminal untuk memberi pesan. Struktur yang indah ini menjadi dasar dari semua pikiran, perasaan, dan gerakan yang kita lakukan seumur hidup kita. Tapi cerita ini belum selesai. Tadi saya sempat menyinggung soal mielin kan? Saya bilang, mielin itu bukan bagian dari neuron, tapi sel lain yang menempel. Ternyata, di dalam otak kita, neuron itu tidak bekerja sendirian. Neuron itu ibarat selebriti yang manja. Dia butuh asisten, dia butuh pengasuh, dia butuh pasukan pengawal. Dan tahukah kita, jumlah pasukan pengawal ini ternyata jauh lebih banyak daripada jumlah neuron itu sendiri. Tanpa pasukan ini, neuron akan mati dalam hitungan menit. Siapakah pasukan misterius yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di otak kita ini? Dan bagaimana cara kerja jaket mielin yang sebenarnya? Mari kita membahas lebih lanjut. Saya bilang bahwa neuron itu ibarat ratu atau selebriti papan atas. Sifatnya manja. Dia kerjanya cuma satu, yaitu kirim sinyal. Dia tidak bisa masak sendiri, dia tidak bisa mencuci baju sendiri. Bahkan kalau dia sakit atau ada sampah di rumahnya, dia tidak bisa bersih-bersih sendiri. Lantas kalau neuron semanja itu, siapa yang merawatnya? Siapa yang memastikan sang ratu tetap hidup dan bisa berpikir cerdas selama puluhan tahun? Nah, di segmen kedua ini, kita akan menggeser lampu sorot panggung kita. Kita tidak akan menyorot neuron, tapi kita akan menyorot para kru di belakang panggung. Para asisten pribadi yang bekerja dalam sunyi. Di dunia medis, pasukan pendukung ini diberi nama glia atau neuroglia. Ada fakta sejarah yang lucu nih, teman-teman. Kata glia itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya lem atau perekat. Jadi dulu ratusan tahun yang lalu, para ilmuwan kuno mengira bahwa sel-sel ini tidak ada gunanya. Mereka pikir sel glia ini cuma berfungsi sebagai lem atau semen yang menempelkan neuron-neuron supaya tidak jatuh berantakan di dalam otak. Tapi ternyata anggapan itu salah besar. Tanpa sel glia, neuron akan mati mendadak. Bahkan tahukah kita, jumlah sel glia di otak kita itu sangat banyak. Beberapa penelitian menyebut jumlahnya setara atau bahkan lebih banyak daripada neuron itu sendiri. Jadi mari kita berkenalan dengan 3 divisi utama dari pasukan glia ini. Anggap saja mereka adalah koki, teknisi, dan satpam. Kita mulai dari divisi pertama. Namanya adalah astrosit. Coba bayangkan, bentuk bintang di langit malam yang punya banyak lengan bercahaya. Nah, bentuk sel ini persis seperti bintang itu. Makanya dia diberi nama astro, yang artinya bintang, dan sit, yang artinya sel. Si sel bintang. Tugas astrosit ini sangat krusial. Dia adalah koki sekaligus bodyguard pribadi bagi neuron. Begini logikanya. Otak kita itu butuh banyak sekali energi. Dia butuh gula dan oksigen dari darah. Tapi darah di tubuh kita itu tidak sepenuhnya bersih. Darah kita kadang membawa racun bakteri atau zat-zat kimia aneh dari makanan yang kita makan. Neuron itu sangat sensitif. Kalau neuron bersentuhan langsung dengan darah kotor, dia bisa mati keracunan.
Disinilah astrosit berperan sebagai pahlawan. Astrosit akan menempelkan satu lengannya ke pembuluh darah dan lengan lainnya ke neuron. Dia membangun sebuah benteng pertahanan yang disebut sawar darah otak atau blood-brain barrier. Jadi astrosit bertindak sebagai petugas bea cukai. Dia menyerap sari pati makanan dari darah, menyaring racunnya, memastikan makanannya steril, baru kemudian menyuapkannya ke mulut neuron. Luar biasa kan? Jadi, setiap kali kita bisa berpikir jernih, itu karena ada miliaran astrosit yang sedang menyuapi neuron kita dengan makanan bersih. Selain memberi makan, astrosit juga menjaga keseimbangan kimia. Kalau neuron terlalu bersemangat dan membuang banyak sampah kimia, astrosit akan datang menyapu dan membersihkannya supaya neuron tidak stres. Oke, sekarang kita lanjut ke divisi kedua. Nama sel ini agak panjang dan lidah kita mungkin agak kesleo menyebutnya. Namanya adalah oligodendrosit. Mari kita eja pelan-pelan. Oligodendrosit. Di bagian pertama tadi kita sempat membahas soal mielin kan? Jaket pelindung kabel akson yang bikin sinyal jadi ngebut. Nah, pertanyaan kritisnya, dari mana jaket mielin itu berasal? Apakah neuron menjahit jaketnya sendiri? Tentu tidak. Neuron terlalu sibuk. Oligodendrositlah sang penjahitnya. Dia adalah teknisi listrik di otak kita. Satu sel oligodendrosit ini punya banyak tangan gurita. Tangan-tangan ini akan meraih kabel akson milik neuron di dekatnya. Lalu dia akan memeluk kabel itu dan memutar tubuhnya berkali-kali. Dia membungkus akson itu dengan lapisan lemak tebal. Persis seperti tukang listrik yang melilitkan isolasi hitam pada kabel tembaga. Lapisan lemak inilah yang kita sebut mielin. Kenapa harus lemak? Coba ingat pelajaran fisika dasar. Air dan lemak itu tidak bisa menyatu kan? Tubuh kita isinya air. Listrik neuron bisa bocor ke air itu. Tapi karena dibungkus lemak, listriknya jadi aman, terisolasi di dalam kabel. Tanpa kerja keras oligodendrosit, saraf kita akan telanjang. Akibatnya sinyal otak akan macet. Penyakit mengerikan seperti sklerosis ganda atau MS terjadi karena pasukan oligodendrosit ini mati sehingga kabel saraf kehilangan pelindungnya. Orang yang terkena penyakit ini perlahan-lahan akan sulit bergerak karena perintah dari otak tidak sampai ke otot. Jadi berterima kasihlah pada si teknisi bernama oligodendrosit ini. Lalu siapakah divisi ketiga? Yang terakhir ini ukurannya paling kecil di antara semuanya. Sesuai namanya, mikroglia. Mikro artinya kecil, tapi jangan remehkan si kecil ini. Mikroglia adalah satpam sekaligus petugas medis tempur. Kita harus tahu bahwa otak adalah area VVBP Purapan, area yang sangat steril. Sistem kekebalan tubuh biasa seperti sel darah putih, tidak boleh sembarangan masuk ke otak. Terlalu berbahaya. Lalu kalau ada virus yang menyusup ke otak, siapa yang lawan? Atau kalau ada neuron yang mati karena benturan, siapa yang menguburkan mayatnya? Itulah tugas mikroglia. Dalam keadaan santai, mikroglia akan berpatroli keliling kota otak dengan lengan-lengan kecilnya yang bergerak-gerak seperti radar. Dia memindai ancaman. Tapi, begitu dia mendeteksi ada bakteri atau ada sel yang rusak, mikroglia akan berubah wujud. Dia akan menggembung menjadi mesin pemakan. Dia akan mengejar musuh itu, lalu memakannya. Proses ini disebut fagositosis. Dia menelan bakteri dan menghancurkannya demi melindungi sang ratu neuron. Bayangkan kalau tidak ada mikroglia. Otak kita akan penuh dengan sampah seluler dan menjadi sarang penyakit. Penyakit pikun atau Alzheimer sering dikaitkan dengan kegagalan mikroglia dalam membersihkan sampah protein di otak. Nah, teman-teman, sampai di sini kita jadi sadar kan? Selama ini kita mengira otak itu isinya cuma saraf. Ternyata di balik layar ada sebuah ekosistem yang sibuk. Ada astrosit yang menjamin makanan bersih, ada oligodendrosit yang membungkus kabel supaya pesan cepat sampai,
dan ada mikroglia yang menjaga keamanan dari serangan musuh. Mereka bekerja 24 jam non-stop tanpa minta gaji. Mereka memastikan kita bisa tidur nyenyak, bisa bermimpi, dan bisa bangun esok pagi dengan ingatan yang utuh. Tapi tunggu dulu, penjelasan kita belum lengkap kalau kita belum membahas bagaimana cara kerja tim ini dalam menghasilkan tindakan nyata. Kita sudah punya neuron sebagai kabelnya, kita sudah punya glia sebagai pendukungnya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sistem kabel dan pendukung ini diatur? Kenapa ada kabel yang tugasnya khusus untuk melihat? Kenapa ada kabel yang tugasnya khusus untuk menggerakkan kaki? Dan kenapa ada kabel yang tugasnya cuma melamun memikirkan masa lalu? Apakah kabel-kabel ini jenisnya beda? Atau cara pasangnya yang beda? Jawabannya ada pada klasifikasi fungsional. Sekarang kita akan membahas tentang 3 serangkai kehidupan, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Kita akan melihat bagaimana sebuah sentuhan di kulit bisa berubah menjadi gerakan refleks dalam hitungan milidetik berkat kerja sama 3 jenis neuron ini. Penasaran kan bagaimana alur datanya? Jangan kemana-mana. Istirahatkan otak sejenak, seruput kopi, dan kita akan lanjut. Nah teman-teman, setelah kita paham siapa aktor utamanya, yaitu neuron, dan siapa asisten setianya, yaitu glia, sekarang muncul satu pertanyaan besar yang sangat logis. Pertanyaannya begini, kalau semua neuron itu bentuknya mirip-mirip saja, yaitu punya kepala soma dan punya ekor akson, lalu bagaimana cara otak membedakan tugas-tugas yang sangat beragam itu? Kenapa ada neuron yang tugasnya khusus untuk melihat cahaya matahari? Kenapa ada neuron yang tugasnya menendang bola? Dan kenapa ada neuron yang tugasnya cuma melamun memikirkan masa lalu? Kenapa kabel-kabel ini tidak tertukar? Jawabannya ada pada pembagian divisi kerja. Tuhan menciptakan sistem saraf kita bukan sebagai individu yang egois, melainkan sebagai sebuah organisasi raksasa yang sangat rapi. Di dalam organisasi tubuh kita, neuron dibagi menjadi 3 divisi utama berdasarkan arah aliran datanya. Ingat kata kuncinya, arah aliran data. Mari kita bedah satu persatu divisi ini agar kita paham bagaimana tubuh kita bekerja. Divisi yang pertama adalah neuron sensorik, sesuai namanya sensorik atau sensi. Neuron ini tugasnya adalah menjadi intel atau mata-mata. Posisi ujung kabel mereka tersebar di seluruh permukaan tubuh kita. Ada di kulit jari, di retina mata, di gendang telinga, di lidah, sampai di dalam hidung. Tugas mereka cuma satu, yaitu memantau dunia luar. Ketika kita menyentuh layar handphone yang hangat ini, atau ketika kita mencium aroma kopi di pagi hari, siapa yang melaporkan hal itu ke pusat? Ya betul, itu kerjaan neuron sensorik. Mereka mengubah rangsangan fisik seperti suhu, cahaya, atau suara menjadi sinyal listrik. Lalu perhatikan ini baik-baik. Arah lari mereka adalah dari luar masuk ke dalam. Mereka membawa laporan dari ujung jari kita lari secepat kilat menuju ke pusat komando, yaitu tulang belakang dan otak. Jadi ingat ya, neuron sensorik adalah pembawa berita masuk. Lalu divisi yang kedua adalah kebalikannya, namanya neuron motorik. Kalau kita mendengar kata motor, pasti terbayang sesuatu yang bergerak kan? Nah memang itu tugasnya. Neuron motorik ini adalah sang eksekutor atau komandan lapangan. Posisi badan sel mereka ada di dalam benteng pusat komando, yaitu di otak atau tulang belakang. Tapi kabel akson mereka menjulur panjang keluar menembus daging, menuju ke target-target vital, yaitu otot dan kelenjar. Tugas mereka bukan melapor, tapi memerintah. Ketika otak kita berpikir, saya ingin mengambil gelas kopi itu, maka otak akan mengaktifkan neuron motorik. Neuron ini akan menembakkan sinyal listrik dari otak lari keluar menuju otot lengan dan jari tangan. Sesampainya di otot, sinyal itu membentak otot untuk berkontraksi. Dan hap, tangan kita bergerak mengambil gelas.
Jadi kalau sensorik itu lari masuk, maka motorik itu lari keluar. Nah, sekarang kita masuk ke divisi ketiga. Ini yang paling spesial dan sering dilupakan orang. Namanya adalah interneuron atau neuron penghubung. Tahukah kita, dari miliaran neuron di tubuh manusia, 99%-nya adalah jenis interneuron ini. Mereka adalah mayoritas mutlak. Mereka tinggalnya eksklusif. Mereka hanya ada di dalam sistem saraf pusat, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang. Mereka anak rumahan yang tidak pernah keluar jalan-jalan ke tangan atau kaki. Lalu apa kerjaan mereka kalau cuma diam di pusat? Mereka adalah manajer atau analis data. Tugas mereka adalah menerima laporan dari sensorik, memikirkannya, mengolahnya, menghubung-hubungkannya dengan memori masa lalu memutuskan perintah apa yang harus diberikan kepada motorik. Jadi interneuron inilah yang membuat kita bisa berpikir, bisa merasakan emosi, bisa jatuh cinta, dan bisa mengambil keputusan bijak. Merekalah jembatan antara dunia luar dan tindakan kita. Merekalah yang disebut otak itu sendiri. Supaya kita paham betapa canggihnya kerjasama tiga serangkai ini, mari kita buat simulasi sederhana. Kita akan simulasikan kejadian yang disebut gerak refleks. Bayangkan kita sedang memasak di dapur. Tiba-tiba tanpa sengaja, tangan kita menyentuh panci yang panas membara. Apa yang terjadi di level mikroskopis? Pertama, neuron sensorik di kulit jari berteriak kepanasan. Dia langsung mengirim sinyal darurat ngebut menuju tulang belakang. Kedua, sesampainya di tulang belakang, sinyal itu ditangkap oleh interneuron. Nah, karena ini situasi bahaya yang mengancam nyawa, interneuron mengambil keputusan eksekutif. Dia mikir, kalau saya lapor ke otak dulu, nanti kelamaan keburu tangannya gosong. Maka interneuron memutuskan untuk memotong kompas. Dia tidak lapor ke otak, tapi langsung mengoper bola ke divisi sebelah. Ketiga, neuron motorik menerima perintah kilat dari interneuron tadi. Bunyinya, tarik sekarang. Neuron motorik langsung lari ke otot lengan dan memerintahkan otot untuk kontraksi. Hasilnya tangan kita tersentak mundur, bahkan sebelum kita sadar rasa sakitnya. Itulah keajaiban gerak refleks. Kerja sama tim yang memotong jalur birokrasi demi menyelamatkan tubuh kita dari bahaya. Coba bayangkan kalau koordinasi ini putus. Kita pegang panci panas, kulitnya melepuh, bau hangus tercium, tapi tangan diam saja tidak mau bergerak karena neuron motorik tidak dapat perintah. Mengerikan, bukan? Nah, teman-teman, itulah akhir perjalanan panjang kita di topik pertama ini. Kita sudah membedah tuntas apa itu neuron. Kita sudah belajar bahwa di balik setiap kedipan mata, di balik setiap langkah kaki, dan di balik setiap ide cemerlang yang muncul, ada kerja keras dari miliaran sel kecil yang saling bahu-membahu. Kita sudah melihat anatominya yang seperti pohon. Kita sudah menyapa para asistennya, yaitu sel glia yang setia. Dan kita sudah melihat cara kerjanya yang terbagi menjadi tim sensorik, motorik, dan penghubung. Mereka semua hidup di dalam diri kita saat ini juga. Bekerja tanpa henti 24 jam sehari. Bahkan saat kita tidur bermimpi nanti malam. Tapi tunggu dulu. Dari tadi kita bicara soal sinyal listrik. Kita bicara soal pesan yang dikirim lewat kabel. Kita bicara soal kecepatan 120 meter per detik. Sebenarnya, listrik macam apa sih yang ada di otak kita ini? Apakah sama dengan listrik PLN di rumah yang bisa menyalakan lampu? Bagaimana mungkin sel tubuh yang basah, lembek, dan berair bisa menghasilkan setruman listrik yang kuat? Dari mana datangnya setrum itu? Ini adalah misteri terbesar berikutnya yang harus kita pecahkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang neuron ini sampai tuntas. Semoga ilmunya menempel kuat di memori jangka panjang kita. Kita akhiri dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.